Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Amma ba'd. Sebelum kita membaca kitab Imam Ghazali, alangkah baiknya kita mengetahui sirah dzatiyah atau profil Imam Ghazali. Ini sangat-sangat penting sekali, sebagaimana guru-guru kita di Mesir juga ketika membaca kitab memperkenalkan nama pengarangnya dulu, siapa pengarang kitab yang akan kita baca. Ini apa tujuannya? Tujuannya nggak salah dan nggak lain, yaitu untuk menambah kecintaan kita, menambah madat kita kepada pemilik atau musannaf kita. Dan dari sirah atau profil musannaf, muallif ini kita bisa mengetahui bagaimana keadaan beliau, masa-masa beliau, dan siapa saja ulama-ulama yang berada pada masa-masa beliau. Dan kita juga bisa mengambil suri tauladan bagaimana beliau dari kecil ini tumbuh sampai besar, sampai bisa menjadi ulama yang diakui oleh dunia dan bahkan diakui semua golongan, termasuk ini Imam Ghazali. Ini semua mengakui dari pihak falsafah atau umum dan agama, karena beliau menggabungkan antara akal sama nakal. Dan kita juga bisa mendapatkan rahmat ketika nama-nama orang-orang soleh disebutkan, akan turun rahmat kepada kita semua. Dan termasuk majelis ilmu itu menurunkan rahmat, menurunkan nafahat kepada orang yang belajar atau berada di dalam majelis ilmu, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah, idza marartum bi riyadil jannah fartau. Ketika kalian lewat di taman-taman surga, maka istirahatlah di situ, nikmatilah, fartau, nikmatilah dan istirahatlah di situ. Qalu wa mariyadul jannah ya Rasulullah, khilaqul dzikr au khilaqul ilm, kama qala, yaitu majelis-majelis ilmu atau majelis-majelis zikir. Ini adalah taman-taman surga di dunia. Kita bisa merasakan bagaimana ketika kita ada di dalam majelis ilmu, di situ akan turun nafahat atau turun rasa senang, rasa adem, rasa tentrem di hati kita. Sedikit kita buka majelis ini dengan mengawali memperkenalkan Imam Ghazali, karena pepatah mengatakan itu apa? Jika tidak kenal maka tidak sayang. Dan bisa kita ketahui juga bagaimana tokoh yang kita pelajari, karena penting seorang penuntut ilmu itu penting mempelajari tokoh yang diidolakan, siapa tokoh kitab-kitab yang dipelajari. Jangan sampai kita belajar sudah baca beberapa kitab tetapi salah memilih tokoh atau pengarang kitab yang kita baca. Karena secara akidah kita harus memilih, secara keilmuan kita harus memilih siapa pengarang dari kitab ini. Nah, ini kitab Bidayatul Hidayah adalah kitab yang cukup sangat penting sekali bagi thalabul ilmi, yang dikarang oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Nama beliau sangat terkenal sekali di
dalam Islam, juga di dalam kalangan-kalangan filsafat atau filosof gitu. Nama asli beliau Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali gitu. Abu Hamid berarti kunyahnya ya. Kunyahnya itu Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 405 itu. Beliau lahir pada tahun 405. Beliau dilahirkan dari kedua orang tuanya yang sangat soleh sekali. Nah, ini dapat kita buat pelajaran gitu, bahwasanya di mana itu muncul orang-orang yang hebat, orang-orang yang alim, itu di situ pasti ada usaha atau tirakat dari kedua orang tuanya. Seperti Imam Ghazali itu orang tuanya sebenarnya orang biasa gitu. Pekerjaannya itu apa? Menenun kapas itu, atau ghazal suf itu, penenun kapas. Akan tetapi karena kecintaan orang tuanya terhadap ulama, kecintaannya terhadap ilmu orang tuanya gitu, walaupun beliau tidak sealim Imam Ghazali, tetapi karena senang pada ulama, senang pada majelis ilmu, sehingga beliau dikaruniai anak seperti Imam Ghazali. Maka ketika ayahnya itu ada majelis ilmu, misal majelis fikih, ayahnya berdoa, semoga saya dikaruniai anak yang ahli dalam fikih. Ketika di majelis al-wa'ad, nasihat gitu, ngaji di majelis yang istilahnya kitabnya itu mengandung unsur nasihat, beliau berdoa, semoga saya dikasih anak yang memberikan wa'ad, memberikan mau'izah, ahli ya, kalau bahasa Indonesianya ya seorang ahli penceramah, al-khutbah. Itu tidak terlepas dari tirakat kedua orang tuanya. Maka bisa kita jadikan ibroh nanti ketika kita ngaji atau duduk di dalam majelis ilmu, kita juga bisa meniru kedua orang tuanya Imam Ghazali itu. Kita minta, misalkan kita ngaji kepada masyayikh ya, al-kibar, misalkan seperti Syekh Ali Jumah, Syekh Ibrahim Abdul Bais Al-Qahtani, itu kita bisa berdoa di situ. Ketika kita duduk berdoa, semoga saya dikaruniai seperti beliau, walaupun saya belum bisa gitu, tapi mempunyai anak sekelas beliau. Itu ini juga dipraktekkan Syekh Ibrahim Abdul Bais Al-Qahtani itu di Alexandria itu ceritanya, ibunya itu setiap ngaji atau setiap Ramadan itu kan beliau ayahnya sering mengadakan balak Ramadan membaca kitab Sahih Bukhari, atau biasanya bulan Rajab itu membaca Sahih Bukhari. Jadi murid-muridnya itu dibelikan kitab tafaulan, apa supaya anak saya bisa hafal Sahih Bukhari. Itu tirakatnya. Di samping berdoa, di malam hari tahajud itu bermacam-macam gitu, membelikan kitab gitu, atau tadi di majelis orang soleh atau doa dari para guru-guru atau wali-wali itu, sehingga beneran beliau Syekh Ibrahim Abdul Bais Al-Qahtani beliau hafal Sahih Bukhari sanatan wa matnan. Itu berkata apa? Termasuk doa ibunya, dan tadi menginfakkan hartanya untuk thalabul ilmi, orang yang mencari ilmu gitu. Ini bisa menjadi sebuah ibroh kita semua. Beliau lahir di mana? Beliau lahir di Tus, daerah Khorasan gitu. Kemudian beliau termasuk orang yang yatim gitu.
Ada beberapa ulama itu yang istilahnya ulama yatim, dia beliau itu ditinggal ditinggal ayahnya sebelum umur balik, termasuk Imam Ghazali. Beliau Imam Ghazali ditinggal ayahnya, kemudian dititipkan kepada saudara, bukan saudara istilah dititipkan seorang ulama yang diutus juga itu untuk diajar ilmu agama. Karena tadi ayahnya Imam Ghazali itu punya cita-cita supaya anaknya ini menjadi seorang ahli fikih, ahli wa'ad. Akhirnya dititipkan kepada seorang ulama itu, kemudian dibekali beberapa kebutuhan setelah peninggalan. Jadi peninggalan harta ayahnya itu sebagian diinfakkan kepada Imam Ghazali untuk melanjutkan belajar ilmu. Akan tetapi setelah habis, dan ulama yang dititipin ini juga bukan seorang yang kaya. Nah, untuk meneruskan jenjang keilmuan atau sekolah Imam Ghazali, akhirnya Imam Ghazali disuruh masuk ke dalam madrasah. Karena pada madrasah itu memberikan makanan, memberikan pakaian gitu. Istilah di sini kayak di pondok atau di asrama itu. Akhirnya Imam Ghazali belajar di situ sama adiknya, itu siapa? Ahmad, adiknya Ahmad. Dimana adiknya ini mewarisi doa kedua dari ayahnya, yaitu seorang ahli wa'ad, seorang penasihat atau penceramah. Itu. Kalau Imam Ghazali, beliau sangat terkenal di dalam ahli fikih juga, beliau terkenal. Terus guru-guru Imam Ghazali sebelumnya itu berguru di daerahnya sendiri, di daerah Tus gitu. Yaitu pertama gurunya adalah Ahmad bin Muhammad Ar-Razakani, yaitu yang di Tus. Kemudian beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya ke daerah Jurjan gitu, bertemu dengan Syekh Ismail gitu. Syekh Abu Nasr Ismail itu ke Jurjan. Kemudian ke Naisabur, yaitu bertemu Imam Haromen, Abdul Malik bin Yusuf al-Haromen atau Imamul Haromen gitu. Nah, ini bisa jadi pelajaran bagi kita bahwasanya kita tidak cukup untuk menuntut ilmu hanya di daerah kita saja, karena di daerah lain ada beberapa ilmu atau keadaan atau situasi yang mungkin kita bisa belajar dari daerah tersebut. Karena perbedaan daerah, perbedaan ulama itu bisa menambah wawasan kita. Jadi termasuk dari sunnah orang-orang zaman dahulu, yaitu belajar ilmu dari satu tempat ke tempat lain. Di situ ada siapa orang yang paling alim, beliau datangi. Di mana lagi tempat ada orang alim, beliau datangi. Di mana lagi ada tempat orang lain, beliau datangi. Sampai dari negara ke negara. Gitu. Ini menunjukkan bahwa himmah untuk mencari ilmu ini sangat tinggi sekali. Di Naisabur, Imam Haromen, ketika Imam Ghazali belajar, ini termasuk orang yang membentuk atau guru yang membentuk Imam Ghazali menjadi seorang yang usuli gitu, mantiki itu, seorang yang ahli fikih. Jadi di tangan siapa? Imam Ghazali. Kadang seorang masyayikh ini bisa mempengaruhi kehebatan seorang murid gitu. Dari siapa dia belajar itu, pasti di situ ada orang hebat, di situ ada satu peran orang tua tadi, kedua gurunya siapa gitu.
Sampai-sampai Imam Ghazali ketika berguru sama Imam Haromen, beberapa kali majelisnya ketika Imam Haromen enggak hadir, beliau sudah ditunjuk untuk mewakili Imam Haromen. Gitu Imam Haromen yang mengarang Nihayatul Matlab. Gitu. Beliau mewakili Imam Haromen ketika tidak hadir, karena Imam Ghazali terkenal kecerdasannya, itu uletnya dalam mencari ilmu, sehingga beberapa kali ketika ada orang yang bertanya udah tanya aja sama Al-Ghazali, Imam Ghazali. Sehingga Imam Haromen itu takjub, punya murid sangat cerdas sekali, sehingga ketika itu isbir ya beni gitu, hatta amut, udah kamu nanti dulu, jangan muncul dulu sehingga saya mati gitu. Kamu sebagai murid nggak usah terkenal dulu, tetapi nanti tunggu saya mati. Sampai gurunya seperti itu bilang, saking cerdasnya muridnya gitu. Saking cerdasnya muridnya sehingga muridnya diunggahi atau dilangkai oleh gurunya, dilangkai oleh muridnya dalam kecerdasannya. Ini termasuk keberhasilan guru ketika mempunyai murid yang senang, mempunyai murid yang pinter, cerdas, alim, itu pasti senang gitu. Tapi kadang yang menjadi penyakit orang alim itu ya ada hasad, ada dengki, rasa dengki gitu. Ketika temannya pinter, cerdas, kadang rasa muncul dengki ini ada gitu. Tapi sebagai seorang guru, seorang pendidik tidak boleh seperti itu. Ketika mempunyai murid ya, alim, cerdas, bahkan kecerdasannya melebihi dirinya, tidak hasad tapi rasa bangga. Seperti juga kisahnya Imam Ibnu Malik gitu kan. Ya, muridnya melebihi dari gurunya. Itu Imam Haromen. Kemudian ketika Imam Ghazali sudah cukup mumpuni dalam bidang ilmu, jadi ahli usul, termasuk ahli fikih, itu ahli mantek gitu. Beliau ditunjuk untuk mengajar di Baghdad itu. Di Baghdad beliau ditunjuk untuk mengajar di sana. Kan tetapi selang beberapa waktu itu beliau akhirnya pindah ke Syam gitu. Lah Imam Ghazali dia dikatakan sebagai seorang filosof itu ketika beliau mempelajari filsafat Yunani. Bahkan di situ dulu mempelajari filsafat itu kan haram itu. Ini kita kalau belajar tentang pada masa-masa ulama pasti di situ akan dipengaruhi. Misalkan Imam Ghazali pada masa waktu itu filsafat sedang gencar-gencarnya, orang-orang Yunani atau buku-buku filsafat sedang digaungkan, atau pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh filsafat Yunani sedang marak-maraknya atau sedang tenar-tenarnya. Termasuk ini Allah mengirimkan seorang yang membentengi agama Islam itu dengan mengutus atau menjadikan seorang ulama yang membentengi ilmu Islam ini, karena ilmu Islam telah dihancurkan oleh pemikiran falsafat, yang mana falsafat itu mengedepankan dengan adanya akal gitu. Ketika itu Imam Ghazali juga ada kerasahan di dalam hatinya itu, dalam mempelajari filsafat, mempelajari Islam. Setelah bertahun-tahun beliau belajar, mengajar juga itu, mempelajari filsafat, artinya resah. Beliau ingin mencari jadi diri dan hakikat ilmu yang dipelajarinya ini gitu. Maka jadi seorang thalib itu baiknya mempunyai keresahan hati gitu. Jangan jadi seorang thalib dia diam, tidak memikirkan sesuatu, tidak akan resah adanya hal atau keadaan yang
ada di sekitarnya, atau masa yang dia di situ. Pada masa itu sedang gencar-gencarnya tentang belajar tentang adanya filsafat. Kalau mungkin sekarang juga digaungkan masalah filsafat, juga gencar-gencarnya kita harus mempunyai banyak keresahan, karena seorang thalibul ilmi jika mempunyai banyak keresahan ini artinya keresahan ini sesuatu masalah yang butuh dicari kebenarannya. Sebuah masalah yang butuh jadi dicari kebenarannya. Ini akan menjadikan seorang murid ini akan maju, dia berpikir maju, karena dia di situ akan banyak belajar gitu. Makanya waktu itu Imam Ghazali mengarang kitab Al-Munqidh min Al-Dhalal. Nah, itu artinya dari keresahan Imam Ghazali, banyak umat ini itu pada berpecah, banyak golongan. Jadi sataftariqu ummati ala sab'in ala salasin wa sab'ina firqatan, itu anna wa wahid an-najin, satu yang selamat. Banyak pendapat, banyak kaul. Ini yang benar di mana? Gitu. Akhirnya akan mencari pembenaran, mencari hakikat. Gitu. Banyak orang-orang filsafat juga itu menggunakan secara akalnya, beristimbat adanya Allah ini secara akal. Ini kalau kita hanya berdalil nakli kan juga tidak bisa menyadarkan mereka. Artinya kita lemah itu di dalam akal, karena yang dilihat mereka adalah al-hissi, sesuatu yang bisa dipandang dan dirasakan, itu dan bisa diakal. Kadang agama Islam ada yang nggak bisa diakal juga, ada yang nggak bisa diakal, ya itibaan atau istilahnya apa itu ta'abudiyun, itu ta'abudiyun. Lah ini Imam Ghazali muncul sebagai seorang yang membentengi Islam dari orang-orang filsafat yang ingin menghancurkan ilmu-ilmu Islam, sehingga mengarang kitab Tahafudul Falasifah, itu yang mengerat pendapat-pendapatnya orang-orang ahli filsafat. Setelah itu dari Baghdad, Imam Ghazali ke Syam, itu yaitu yang di situ di Menara Syam, itu di Syria. Beliau ngarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau istilahnya uzlah di sana, hampir 10 tahun beliau berada di Syria, yaitu uzlah, itu tadi merenungi ketika orang sudah mencari ilmu ke sana kemari, sudah mengetahui ini dan itu, wawasannya sudah luas, akhirnya dia merenung, merenungkan apa yang beliau dapat dari beberapa yang dipelajari, itu yaitu tadi termasuk mencari hakikat kebenaran ilmu yang dipelajarinya, gitu. Akhirnya uzlah, istilahnya riyadhiyah, itu mujahadun nafas, itu mendekatkan diri kepada Allah, gitu. Sehingga beliau ini termasuk orang yang menggabungkan antara ilmu syariah dan hakikat. Artinya sempurna itu. Kadang ketika kita mempelajari syariah saja tanpa adanya hakikat, ini terasa hati kita terasa kering, seperti itu. Tidak ada nasihat, kurang adanya rasa beradab, kurang sopan. Nah, ini akhwal hati kita perlu dibersihin. Ya, ini kan juga termasuk yang disabdakan Nabi itu, yang dalam hadis Jibril itu kan dan 3, yaitu makom Islam, makom ihsan. Artinya orang itu ketika sudah berada, ketika orang itu muslim, menaikkan derajatnya sampai makom ihsan, yaitu hakikat, seperti itu. Beliau ini termasuk orang yang umurnya sangat pendek sekali, seperti Imam Nawawi, Imam Syafi'i,
orang-orang yang cerdas-cerdas itu kadang umurnya sangat pendek sekali gitu. Tetapi karangannya sangat banyak dan kitab-kitabnya pun dipelajari di dalam bidang filsafat. Beliau punya kitab banyak, termasuk tadi Al-Munqidh Minadh Dhalal, Iqtisad fil I'tiqad. Di bidang fikih beliau punya kitab yang termasuk kitab istilah kitab babon, kitab induk itu yang mana banyak disarah dan dijadikan rujukan, yaitu kitabnya Al-Basit, ada Al-Wasit, terus ada Al-Wajiz gitu. Yang mana Al-Wajiz ini banyak yang mengikhtisar gitu, termasuk Ar-Rafi'i Al-Muharrar itu Ar-Rafi'i, yang mana Al-Muharrar terus diikhtisar lagi menjadi Minhajul Thalibin oleh Imam Nawawi gitu. Terus masuk lagi dari Al-Wajiz itu Fathul Aziz di Syarhil Wajiz, itu juga Imam Rafi'i gitu. Kata Imam Daqiqul Id, itu Imam Daqiqul Id mempelajari kitab Fathul Aziz Syarah Al-Wajiz itu selama 1 tahun gitu. Jadi makastu sanatan walam usalli an-nawafil gitu hatta sora qadiyan. Jadi Imam Daqiqul Id mempelajari kitab Fathul Aziz itu selama 1 tahun, sehingga sholat sunnah itu tidak dikerjakan. Karena apa? Saking seriusnya mempelajari kitab Fathul Aziz. Dari mana Fathul Aziz ini merujuk atau ikhtisar dari kitab Al-Wajiz punya Imam Ghazali. Itu. Ini juga dapat jadi pelajaran bagi kita. Itu. Bahwasanya ketika kita belajar dalam satu kitab, kita harus serius, fokus dalam itu. Sehingga tadi salat sunnah aja beliau tinggalkan. Salat sunnah aja belum tinggalkan, apalagi main-main seperti itu kan. Salat sunnah ya halnya itu diperintah gitu kan, mata qarraba abdi gitu kan, bin nawafil itu kan. Ketika kita kepingin mendekatkan diri kepada Allah itu dengan menjalankan menjalankan salat sunnah atau sesuatu yang diperintah Allah sebagai ziyadatan, itu aja ditinggalkan demi ilmu. Kalau ilmu ini adalah kunci untuk mempelajari atau beribadah. Itu Imam Ibnu Daqiqil Id itu mempelajari kitab Al-Wajiz. Nanti dari Al-Basit itu dari ikhtisar dari Nihayatul Matlab, itu Imam Haromen tadi yang mempengaruhi keilmuan atau ilmiahnya Imam Ghazali. Jadi dari Imam Haromen tadi itu Imam Ghazali terbentuk seorang yang alim, seorang yang mufakir itu. Dari Imam Haromen itu ikhtisar dari mukhtasarnya Imam Al-Muzani Al-Um. Jadi kitab Al-Um Imam Syafi'i itu. Nah ini ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Imam Ghazali itu mutafannin dalam berbagai bidang fan ilmu, kan banyak orang-orang kadang mengerot atau mencaci, bahkan ketika itu orang banyak mendoifkan hadis yang di dalam kitab Ihya misalkan itu, atau Imam Ghazali termasuk orang yang sesat. Ini karena tidak tahu siapa tokoh yang kita bicarakan gitu. Mungkin dari kitabnya aja hanya sebagian dia baca terus sudah menghukumi gitu. Tapi ketika kita belajar sirah dzatiyah seperti ini, bagaimana Imam Ghazali gurunya siapa itu, dan bagaimana kecerdasan beliau, kita akan tahu bahwa tokoh ini tidak istilahnya tidak sembarangan itu. Ketika mengarang kitab juga tidak sembarangan. Beliau dengan didasari dengan seperangkat ilmu yang beliau pelajari bertahun-tahun. Beliau pelajari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari guru ini ke guru yang lain. Ini kita mengetahui profil atau tokoh muallif kitab yang dipelajari itu. Ya itu sekilas
dari perjalanan atau profil Imam Ghazali, beliau umurnya 50 tahun ya, dari 405 sampai 505 gitu. Dari umur yang pendek itu beliau berhasil mewarnai atau membuat dunia Islam ini menjadi dunia yang bersinar dengan banyak kitabnya, terbukti dengan kitabnya banyak dipelajari gitu. Mungkin itu cukup untuk mukadimah dari kitab Bidayatul Hidayah dan mengenalkan profil Imam Ghazali itu. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.